Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Androktaviana dari kelas S702 NIM 2019-21-05087. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah testing, yaitu tentang unit testing dan integration testing. Pertama-tama di sini saya akan membahas dulu bagian di unit testing. Di sini di unit testing saya akan membahas bagian-bagian unit testing dari website yang saya ambil. Di sini saya akan membahas 6 unit testing dari website saya. Di bagian pertama di sini saya akan bahas testing pada form data penimbangan. Yang pertama itu kita periksa respon input kode data balita yang dimasukkan. Kedua, yang data uji itu kode ID balita. Hasil yang diharapkan itu kode yang dimasukkan harus berhasil. Gambarnya seperti ini. Misalkan kita buka website dan kita masuk di bagian data penimbangan. Misalkan kita akan tambah data begini. Selama kita tambah data penimbangan, kita cari ID balita dulu. Nah, setelah itu kita coba cari ID balita. Misalkan kita cari kode data penimbangan yang ini. Maka otomatis muncul seperti ini. Jadi, inputan kode ID balita itu ditampilkan, data diuji, kode ID balita ditampilkan, dan hasil yang diharapkan inputan ditampilkan. Maka kode ID balita itu berhasil dicari seperti ini. Selanjutnya itu di bagian test case fungsionalitas data imunisasi. Di sini kita akan men-test case, periksa data nama yang akan diubah, apakah berhasil dan sesuai yang diinput. Dan data yang akan diuji itu nama imunisasi dan hasil yang diharapkan itu nama imunisasi tersebut yang diinput berhasil dan sesuai. Misalkan di sini kita masuk di imunisasi. Terus kita ubah namanya, misalkan di sini ya. Nah, inputan yang nama yang diubah berhasil. Yang data yang diuji itu nama imunisasi, hasil yang diharapkan inputan dapat ditampilkan dan namanya itu bisa diubah dan terupdate. Seperti ini nama balita yang akan diubah, terus nama balita berhasil di-upload. Selanjutnya itu di bagian test case fungsionalitas data vitamin. Nah, di sini itu kita akan testing bagian unit di nama vitamin, yaitu pertama itu kita periksa data nama vitamin yang akan diubah apakah berhasil dan sesuai yang diinput. Nah, kedua itu yang data diuji itu nama vitamin dan hasil yang diharapkan, nama input sesuai berhasil dan sesuai. Nama yang diinput itu berhasil dan sesuai. Seperti gambarnya ini nama vitamin sebelum diubah. Kita masuk di websitenya bagian vitamin. Terus kita edit dan kita coba ubah di sini jadi vitamin B usia 10 saja. Terus kita coba simpan. Nah, maka
inputan nama yang diubah itu berhasil, dan data diuji itu nama vitamin dan hasil yang diharapkan itu inputan dapat ditampilkan. Seperti berikut ini nama vitamin sebelum diubah dan nama vitamin yang setelah diubah. Selanjutnya itu di bagian test case fungsionalitas ID balita. Di sini itu kita akan periksa data panjang badan yang akan diedit apakah berhasil dan sesuai yang diinput. Yang data yang diuji itu panjang badan, kedua itu hasil yang diharapkan panjang badan yang diinput berhasil, apakah berhasil dan sesuai. Misalnya seperti ini data panjang badan sebelum diedit. Kita masuk dulu websitenya. Di sini kita akan edit panjang badan. Di sini 25. Lalu kita update. Maka berhasil terupdate setelah kita ubah panjang badannya seperti ini. Nah, data panjang badan sebelum diedit dan data panjang badan setelah selesai diedit. Dan selanjutnya di test case fungsionalitas data penimbangan. Yang pertama itu periksa data berat badan yang akan diedit apakah berhasil dan sesuai dengan diinput. Yang data diuji itu berat badan dan hasil yang diharapkan itu berat badan yang diinput atau yang akan diubah berhasil, apakah berhasil dan sesuai. Seperti ini data berat badan sebelum diedit. Kita coba edit dulu data berat badan. Misalkan tadi data yang saya ubah. Misalnya saya di sini edit berat lahir 5. Setelah itu berhasil terupdate. Nah, maka otomatis di sini kita tulis di sini inputan berat badan yang diubah berhasil dan data diuji itu berat badan dan hasil yang diharapkan inputan ditampilkan dan berhasil. Gambarnya seperti ini, data berat badan sebelum diedit dan data berat badan setelah selesai diedit. Dan selanjutnya di bagian test case fungsionalitas ID balita. Nah, ini tuh periksa respon input edit kode ID balita dan data diuji ID balita, hasil yang diharapkan itu ID balita berhasil diinput atau tidak. Misalnya itu seperti ini, kita apakah bisa kodenya itu diinput sendiri atau harus secara otomatis. Nah, kita lihat dulu. Kita masuk di bagian data ini. Misalkan kita mau tambahkan data terus kodenya itu apakah bisa langsung secara otomatis diubah apakah itu kodenya bisa di manual ketik sendiri atau secara otomatis. Kita coba manual. Nah, maka di sini tuh tidak bisa karena secara otomatis setiap menambahkan data itu secara otomatis kodenya akan berurut. Jadi di sini itu inputan respon kode ID balita tidak valid dan data diuji itu ID balita tidak bisa diedit atau tidak bisa diinput dan hasil yang diharapkan itu inputannya tidak valid. Nah, seperti ini gambarnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas bagian integration testing. Yang pertama itu integrasi testing pada form data penimbangan.
Di situ yang pertama, deskripsi tesnya itu periksa respon kode lingkaran perut yang telah dihapus. Nah, dan data diuji itu kode lingkaran perut dihapus, dan hasil yang diharapkan itu data kode bagian lingkaran perut yang dihapus terkonfirmasi. Ya, contohnya seperti ini gambarnya, data kode lingkaran perut belum dihapus. Kita masuk di websitenya, di bagian data penimbangan. Nah, terus kita di sini akan hapus lingkaran perut. Coba hapus, terus kita simpan. Nah, jadi di sini tuh terhapus jadi 0. Nah, jadi tampilan kode lingkaran itu setelah dihapus seperti ini. Terus yang kedua itu bagian integrasi testing pada form data balita. Yang pertama itu periksa respon ketika tambah data pada data balita. Data diuji itu data balita, dan hasil yang diharapkan itu data berhasil ditambahkan. Misalnya itu seperti ini. Belum ditambahkan data balita dan berhasil ditambahkan data balita. Misalnya itu ketika kita ingin menambahkan data balita seperti ini, misalkan kita masuk di sini, kita masukkan ID balita, nama balita, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu. Coba kita tambahkan dulu, misalkan tempat lahir, sini, terus perempuan, Ibu Hijah, nomor telepon, badan 12 6, lalu alamat. Coba kita tambahkan dulu. Nah, maka otomatis data tersebut sudah ditambahkan seperti ini. Selanjutnya di bagian ketiga, integrasi testing pada form data kematian. Yang pertama itu kita periksa respon ketika tambah data pada data kematian. Data yang akan diuji itu data kematian, dan hasil yang diharapkan itu data kematian berhasil ditambahkan. Gambarnya seperti ini, itu ketika ditambahkan data kematian. Kita masuk dulu di websitenya di bagian data kematian. Di sini kita akan menambahkan data. Dan di sini pertama-tama itu kita cari dulu ID balitanya. Misalkan ini. Oke. Lalu kita masuk di data kematian. Maka otomatis akan muncul di sini. Kita masukkan keterangan, misalkan oke. Nah, terus kasih. Nah, maka data kematian tersebut berikut ini dapat ditambahkan. Nah, jadi di sini tuh gambarnya itu berhasil ditambahkan data kematian. Nah, itulah hasil presentasi saya tentang unit testing dan interrogation testing. Mohon maaf kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.